Bab 165. Manisnya kisah kalian. Ngalah-ngalahin drama Korea. Kak Rangga pusing, tuh. Banyak yang menghubunginya minta kontak Dimas untuk datang ke podcast selebritis. Seriusan, Ra? Viral itu pernyataan maaf suamimu, Dis. Rumah tantenya Kak Guntur bahkan didatangi wartawan, Lot. Seheboh itukah? Tanya Gendis. Untung aku pulang ke rumah ibu. Ya siap-siap rumah ibumu didatangi paparazi, Kiki Dora. Tapi seriusan Dimas rela hujan-hujanan selama 2 jam. Malam ini hujan gede banget loh, Dis. Seriusan, sampai ibu khawatir banget. Tadinya mau aku biarin sampai pagi tapi kok kasihan. Apalah dia itu malam-malam main hujan-hujanan, syuting film India juga bukan. Ucap Gendis. Terus gimana sikapku ke dia? Ra, diudahin aja gitu jual mahalnya. Dora terbahak di seberang telepon. Terserah, deh. Kayaknya Dimas udah insyaf. Memang kamu nggak penasaran lihat rumah baru? Kan udah lihat di TV kemarin. Lihat realnya lah. Kata Papa Hadiwira, papanya Kak Guntur, kalau istrinya Dimas nggak suka rumahnya, uangnya bakal dibalikin. Kenapa sih Dimas beli rumah segede itu? Rumah yang disewa sekarang aja udah gede banget. Itu area belakang aja tanahnya luas, bisa cukup bangun kolam renang sama taman. Ya dia kan cemburu sama Kak Nathan. Nggak mau istrinya digangguin sesama rekan satu profesi, sahut Dora terkikik. Jadi aku mesti gimana, nih? Tanya Gendis. Dikata terserah. Kadung udah rame dan tahu semua. Ya udah kalau mau nerima maafnya ya terima aja tapi bucinnya ditahan dulu. Tetap melayani tapi tetap jual mahal, usul Dora. Iya sih, senangnya dirayu pria pujaan, bisik Gendis tersipu. Dasar bucin. Cibir Dora. Kamu juga bucin banget sama Kak Rangga, gerutu Gendis. Yaudah sana tidur lagi. Dingin ini aku mau bobo di pelukan suami. Bentar lagi kamu juga OTW dipeluk suami. Kiki Dora. Panggilan pun diakhiri. Gendis kembali senyum-senyum sendiri membaca pesan cinta Dimas untuknya. Dimas kembali mengiriminya pesan. Kau tahu, aku bersyukur pada Tuhan karena kembali bisa merasakan kehangatanmu. Rasa hangat yang dulu kuabaikan berkali-kali. Permintaan maafku secara live bukan pencitraan, Dis. Rasa sesal begitu meraja dalam hatiku. Berharap kamu kembali membersamaiku. Percayalah, baru kali ini aku menggombali dan merayu seorang wanita dan wanita itu adalah istriku sendiri. Gendis tak tahu jika Gina dan Gopur mengintip dari balik pintu kamar mereka dengan perasaan yang benar-benar lega. Malam itu Gendis tidur dengan lelap hingga subuh menjelang. Hujan deras pun sudah mereda, menyisakan udara dingin dengan rintik gerimis yang membuat syahdu hari Minggu, hari libur yang membuat semua orang kembali menarik selimut karena hawa dingin. Jam 5:30 pagi Gendis kembali membuatkan susu jahe untuk Dimas. Dia masuk kamar yang memang tidak dikunci. Dimasnya meringkuk di atas kasur dengan sajadah yang masih digelar di atas lantai. Gendis meletakkan gelas susu di meja kecil dekat tempat tidur lalu menyelimuti Dimas. Lampu pun kembali dimatikan. Cuaca pagi itu jelas-jelas menyisakan dingin yang teramat sangat. Gendis lega karena semalam memutuskan menjemput Dimas dari guyuran air hujan. Senang rasanya melihat Dimas tampak tidur dengan nyaman dan hangat di atas tempat tidur. Pelan Gendis menutup pintu kamar lalu bergegas ke dapur, memasak menu makanan kesukaan Dimas, sementara Gina dan Gopur beserta 2 orang karyawannya sudah berjibaku di restoran ayam 3G. Mereka bertahan di segala cuaca, apalagi jika cuaca dingin seperti ini. Selalu banyak orderan online memesan aneka menu ayam di restoran mereka. Pagi istriku. Dimas memeluk Gendis dari belakang. Gendis yang sedang berada di depan kompor kontan saja menegang. Masak apa hari ini?
Bisik Dimas di belakang telinga Gendis, membuat bulu tengkuknya meremang. Terima kasih sudah menjemputku dengan payung cintamu semalam. Hangat dan menenangkan. Dim, kamu sedang apa? Please, lepas. Nanti ada ayah dan ibu. Gendis gugup bukan main. Loh, memang kenapa? Kita kan suami istri, sahut Dimas. Tapi aku nggak biasa diginiin sama kamu, loh. Elak Gendis. Mulai sekarang, biasakan menerima perlakuan manis dariku. Bukankah ini yang kamu inginkan? Dimas masih saja memeluk perut Gendis yang singset dengan erat. Apa kamu mau perutmu membesar? Bisik Dimas. Ma maksudmu? Gendis setengah membeku. Membesar karena ada Dimas Junior di dalamnya. Jawab Dimas. Gendis refleks memukul kepala Dimas dengan spatula. Au! Ringis Dimas mengusap kepalanya. Pelukannya terlepas. Oh, maaf, Dim. Aku spontan karena kaget. Sakit. Dimas terdiam, memasang wajah serius. Aku rela dipukuli spatula tiap hari olehmu. Itu tak seberapa dibanding sakit hatimu selama ini. Wajah Gendis memerah karena salah tingkah. Tiba-tiba Dimas kembali memeluk Gendis erat dari depan. Gendis terkesiap dan menahan napas karena dadanya menempel erat di dada Dimas, menimbulkan gelenyar aneh, menggelikan dan terasa menyenangkan. Sebelah tangan Dimas mematikan kompor lalu merapikan surai di kening Gendis. Maafkan aku, maaf karena sudah lalai menjadi seorang suami. Sudah sangat abai dengan perasaanmu, lirih suara Dimas. Gendis tak kuasa melihat sorot mata Dimas yang tampak berbeda kini. Dia memejam dengan jantung yang riuh bertalu. Kecupan hangat mendarat di bibir Gendis. Apa itu barusan? Kedua tungkai Gendis lemas, benar-benar lemas. Barusan Dimas menciumnya. Ciuman pertamaku untuk seorang wanita dan wanita itu adalah istriku, bisik Dimas di telinga Gendis. Tiba-tiba saja Gendis membuka mata lalu mendorong tubuh Dimas. Dia berbalik dan menyentuh dadanya. Hei, kenapa? Dimas mencekal lengan Gendis. Jangan mendekat, please. Gendis menahan deru napasnya yang mulai tak beraturan. Ini ada gerangan dengan Dimas. Kenapa secepat ini perubahannya? Oh, sungguh aku belum siap. Aku harus bagaimana? Sayang. Panggil Dimas lembut menyentuh bahu Gendis. Seketika luruh sudah tampuk pertahan Gendis, dia lemas bukan main mendengar panggilan Dimas untuknya. Melihat Gendis lemas dan terkulai, Dimas segera memeluk Gendis dan membalik tubuhnya. Dimas menenggelamkan Gendis dalam dekap hangatnya. Persiapkan hari-harimu untuk menerima seluruh cinta dari suamimu. Dimas memagut bibir Gendis. Lembut. Tak ada balasan dari Gendis. Kedua jemarinya mengepal kuat. Rasa kenyal, lembut dan basah dari ciuman Dimas meluluh lantakkan seluruh persendiannya. Tuhan, andai ini masih mimpi, aku tidak ingin segera terbangun. Gendis memekik bahagia dalam hati. Perang. Sesuatu jatuh mengagetkan mereka. Keduanya menoleh ternyata kucing Gina menjatuhkan vas bunga. Gendis hendak melepaskan pelukan Dimas tapi Dimas malah semakin mengetatkan rengkuhannya di tubuh Gendis. Dia kembali melumat abis bibir Gendis. Kali ini Gendis membalas pagutan Dimas dengan perasaan bahagia tak terkira. Tak dipedulikannya kucing yang mengeong meminta jatah sarapan pagi juga pecahan vas bunga di atas lantai. Dimas dan Gendis berciuman sangat panas dan dalam pagi itu. Kucing kepunyaan Gina mengeong halus melihat Gendis dan Dimas berpagutan mesra, dia kembali meringkuk di atas sofa, matanya bersinar redup, seolah dia pun merindukan sang pejantan tangguh yang bisa menghangatkan paginya yang dingin. Tak lama Gendis tersadar jika dia membalas pagutan bibir Dimas dengan tak kalah panas. Gendis kembali mendorong tubuh Dimas dengan napas terengah-engah lalu berlari ke kamar Gina, menguncinya dan menenggelamkan kepalanya di bawah bantal. Apa yang barusan aku lakukan bersama Dimas?
Kenapa aku dengan mudahnya luluh dan memberikan ciuman pertamaku? Gendis merasakan bibirnya tebal dan sedikit bengkak. Perlahan Gendis bangkit kembali dari kasur, menatap lekat bibirnya di cermin. Apa ciuman saja bisa seindah ini rasanya? Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Akan terasa indahkah? Tapi Isadora bilang, malam pertama itu sakit. Sakit-sakit sedap dan pada akhirnya menjadi candu. Gendis tersipu seraya menyentuh bibirnya yang sedikit membengkak, dia senyum-senyum sendiri lalu kembali melemparkan tubuhnya ke atas kasur dan bersembunyi di bawah bantal. Kedua kakinya tak mau diam karena gemas dengan sikap manis Dimas. Ya ampun, ini ciuman pertamaku tapi kenapa harus di dapur? Disaksikan kucing ibu pula. Kucing itu tak mau diam dan selalu kabur. Kata ibu, kucingnya sedang ingin kawin, dia selalu kabur mencari pasangannya. Gendis terus saja mengoceh dan lupa dengan masakannya. Sementara itu Dimaslah yang melanjutkan masakan Gendis setelah membersihkan pecahan vas bunga dan memberikan makan untuk kucing milik Gina. Dia paham Gendis sedang hendak memasak apa. Maka dikenakannya celemek lalu mulailah Dimas memasak. Loh, nak Dimas. Tegur Gina yang muncul dari pintu samping dapur, penghubung rumah dengan restoran 3G. Kenapa malah nak Dimas yang masak? Mana Gendis? Gendis kabur ke kamar ibu setelah mendapat morning kiss dari suaminya, kekeh Dimas. Gina tergelak. Jadi kalian sudah akur? Bisik Gina. Sudah, Bu. Terima kasih sudah membujuk Gendis untuk menjemputku di bawah hujan tadi malam. Dimas tersenyum berterima kasih. Gina mendekat. Tahu dari mana ibu bujuk Gendis? Mana ada mertua yang tega lihat menantunya kehujanan selama 2 jam, Bu? Jawab Dimas. Mana ada istri yang tega suaminya kehujanan? Meski Gendis sedang kesal denganmu, tetap saja dia gelisah. Buktinya setelah jual mahal sesaat, dia ambil payung dan jemput kamu, nak. Bisik Gina. Maafkan aku, Bu. Aku sudah melukai hati Gendis. Dimas menggenggam kedua jemari tangan Gina. Aku janji, tidak akan lagi menyakiti perasaan anak gadis ibu satu-satunya. Ucap Dimas sungguh-sungguh. Kedua mata Gina berkaca-kaca. Dia mengelus kepala Dimas yang membungkuk mencium tangannya. Kalian pacaran sejak SMP dan Gendis begitu bahagia memiliki pacar gendut yang suka memberinya makanan. Lelaki gendut itu kini sudah menjelma menjadi lelaki tampan dengan banyak penggemar. Hati Gendis mungkin cemburu, nak. Tolong jaga selalu perasaan Gendis, seperti ayah Gopur yang selalu menjaga perasaan ibu agar tidak terluka. Pesan Gina halus, keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Dimas merasakan betul nada pengharapan dalam suara Gina. Gendisnya tidak pernah mengumbar rahasia di antara mereka hingga detik ini. Dimas berpikir tak ada seorang pun yang tahu tentang rahasianya bersama Gendis kecuali Susana. Mau ibu bantu masak? Tawar Gina akhirnya. Tidak usah, biar aku yang memasak untuk Gendis dan ibu. Gendis sedang baper, biarkan saja dia di kamar ibu berbaper-baper ria. Pahala buatku membuat istri tercinta baper. Bukan begitu, Bu. Dimas mengekeh pelan. Gina tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Dimas. Ya, sudah. Lanjutkan memasaknya, Chef Dimas. Gelak. Gina sebelum kembali berlalu ke restoran. Dimas dengan penuh semangat memasak pagi itu. Selain menu yang dibuat Gendis, dia membuat menu lain. Sesuai stok bahan-bahan masakan yang ada di lemari es. Setelah semua selesai, Dimas puas dengan hasilnya. Dia mengetuk pintu kamar Gina. Tak ada sahutan. Apa Gendis tertidur? Gumam Dimas. Dia ragu membuka pintu kamar mertuanya. Untunglah Gina dan Gopur muncul saat itu. Bu, Ayah, sarapan pagi sudah siap. Kita sarapan bersama. Tapi Gendis sepertinya tidur, dari tadi aku ketuk-ketuk pintu kamar tak ada sahutan, ucap Dimas.
Gina tersenyum lalu membuka pintu kamar. Masyalah, gendis. Kamu biarkan suamimu memasak sementara kamu malah pulas tertidur, nak. Gina bergumam. Saat Gina hendak mencolek gendis, Dimas melarangnya. Bu, biarkan saja gendis tidur. Mungkin semalam dia kurang tidur. Kita sarapan bertiga saja, bagaimana? Ajak Dimas pelan. Gina dan Gopur setuju. Mereka membiarkan gendis yang mendengkur halus di kamar Gina. Kamu selalu mengurusku dengan baik, Dis. Tidurlah, dan bermimpilah yang indah tentangku karena mulai detik ini aku akan membuatmu merasa bagai ratu menjadi istriku. Dimas bergumam dalam hati. Dimas sarapan bersama mertuanya, sementara gendis sedang terlena dalam mimpi indahnya pagi itu. Nok. Siang itu Dimas dan gendis pulang ke perumahan Lavender atas desakan Reza dan juga Susana. Dimas menjelaskan jika mereka sudah baik-baik saja. Gendis pun meminta maaf karena menyebabkan kekacauan dengan pergi dari rumah hingga membuat Dimas melakukan siaran langsung yang kini menjadi viral. Rangga membeberkan beberapa podcast selebritis yang meminta kontak Dimas. Apa yang harus kulakukan? Tanya Rangga pada Dimas. Terima saja, Dim. Mereka mengundang kalian. Sekalian show up istrimu, biar nggak dikejar-kejar. Penggemar. Usul Dora. Aku nggak mau masuk TV. Ah. Malu. Elak gendis. Tak usah malu, ada aku. Dimas merengkuh bahu gendis di depan semua orang yang ada di rumah Dora. Sorot mata Dimas untuk gendis bukan sandiwara. Kini di matanya, gendis menjadi sosok yang istimewa dan sangat berharga. Hanya Susana dan Dora yang benar-benar merasa lebih bahagia dari yang lainnya. Akhirnya gendis berhasil meluluhkan hati Dimas. Oh, terbalik. Dimas akhirnya bertekuk lutut dengan ketulusan gendis. Makan siang bersama digelar di rumah Dora. Mereka bercengkerama dengan penuh sukacita. Bentar lagi malam pertama. Jangan tegang, ya. Bisik Dora menyikut lengan gendis yang sedang mencuci piring. Pipi gendis bersemu merah, dia melirik Sri yang sedang mengepel lantai. Berisik banget, ih. Nanti Mbak Sri dengar. Bisik gendis. Dora menutup mulutnya. Dia duduk di depan meja makan memikirkan yang dia lihat semalam. Pertemuan Okan dan Sophie. Bukan hanya Nawang yang melihat kedua orang itu, Dora pun melihatnya. Ada apa gerangan di antara mereka? Kenapa tengah malam bertemu dan sikapnya seolah-olah mereka sudah saling mengenal? Dora membatin. Dora melirik Nawang yang sibuk menata grocer jazz dan perishable di lemari es yang dibeli tadi pagi. Jangan bilang Om Okan kepincut Kak Sophie yang seksi. Memang Kak Nawang jauh beda dari Kak Sof. Kak Nawang kini lebih terkesan tomboy dan kaku, sementara Kak Sophie itu seksi no debat. Aduh, bahaya kalau Om Okan ada affair sama Kak Sophie, kasihan Kak Nawang. Dora lagi-lagi membatin. Kak Nawang, kapan sih rencana kakak merit sama Om Okan? Cetus Dora. Nawang menoleh dan lalu tersenyum tanpa menyahut. Lah, cuma senyum doang. Nggak pengen merit apa? Tanya Dora. Nawang menghela napas dalam. Iya, dia memang nggak mau merit, Ra. Tiap kali Om ajak merit, selalu saja keluar jawaban aneh yang bergonta-ganti dan tidak jelas jawabannya. Tukas Okan yang tiba-tiba muncul di ruang makan. Okan mengambil buah apel di atas meja dan duduk di sebelah Dora. Dora menulis pesan di ponselnya lalu menunjukkannya pada Okan. Semalam Om Okan ngapain keluar malam-malam di tengah hujan terus ngobrol sama Kak Sophie. Seketika wajah Okan menegang. Nah, mukanya Om Okan kenapa jadi tegang gitu? Wah, beneran ini ada affair. Nggak boleh dibiarin. Dora memajukan bibir di depan wajah Okan. Ngapain? Tanya Dora dengan hanya menggerakkan bibir tanpa suara. Okan merebut ponsel Dora lalu mengetikkan sesuatu. Nanti Om Okan jelasin. Tapi please,
Pertemuan Om sama Kak Farida semalam tolong rahasiakan dari yang lain, ya. Dora mengernyit. Farida. Siapa Farida? Dora menunjuk kata Farida di ponselnya. Okan menepuk dahinya. Dia lupa menulis kata Sofi. Basri, Wawan gak diajak ke sini. Okan mengalihkan perhatian Dora. Sri yang sedang mengepel tersipu. Kami hanya terpisah jarak beberapa kilometer saja tapi cinta kami tetap terjaga sepanjang waktu. Nyonya dan Tuan pulang nanti sore, Basri pasti ketemu lagi deh sama Wawan, sahut Sri dengan gemulai dan centil. Dora menepuk dahi mendengar jawaban Sri. Hal itu dipergunakan Okan kabur dari ruang makan. Dora mengejarnya tapi di rumah sedang banyak orang, tak mungkin Dora mencecar Okan saat itu.